kita ikuti dan dengarkan dengan penuh khidmat tausiah atau ceramah ilmiah yang akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Syarif bin Saif Bil Faqih dari Majelis Rasyafat Jakarta. Kepada beliau disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi qawi sultanuh, alwadihi burhanuh, almabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهبانا صلى عليك الله بريئك الذي بك يا مسفى خصنا وهبانا الحمد لله الذي من خصصنا على سيدنا محمد إمامنا محمد وسفينا في الدنيا مولانا محمد وسفينا في الآخرة سيدنا محمد الحبيب الذي كل نور إمام بيت المأمور وهدسه تسفي الصدور من رؤية وجه النبي محمد تجيب على موت السعادة من حب إطرته تجيب على موت الحسن الخاتمة من أحب آل محمد متى سهدا ومن أحب أصحاب مولانا محمد متى سهدا ومن نصر علم سيدنا ومولانا نبينا محمد متى سهدا اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد من يومنا هذا إلى يوم المرور ونحن بجانب سيدنا محمد متبسما إن شاء الله. أما بعد, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita banggakan, kita dengarkan nasihat serta petuahnya segenap para tuan guru, para kiai, para sesepuh, para orang tua, para tokoh yang sama-sama hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Wabil khusus Al-Habib Mustafa bin Muhsin Al-Jufri, betul juga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri, Ketua Takmir Masjid kita yang mulia Kiai Saleh Muhsin, begitu juga pengasuh Pondok Pesantren As-Sakinah Kiai Ali Mukhtar MPDI, seluruhnya daripada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda Kalianyar yang kita cintai ini, seluruh perangkat desa Kalianyar, Kecamatan Kapas Bojonegoro, semua pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri-nya atau yang mewakili, mudah-mudahan semuanya para sesepuh kita, orang-orang tua kita, guru kita dan semua yang hadir di sini, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda dan para pemudi, semuanya panjang umur, amin. Seluruh anak-anak semua yang hadir semua di sini, kaum bapak, ibu, anak-anak semuanya yang ikut hadir pada kesempatan malam hari ini, semuanya panjang umur, amin. Sehat walafiat
dilancarkan rizkinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadiniyah wa la kulli niyatin salihah wa kama nawa salafna sallallahu bisiril Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita sama-sama hadir di satu peringatan yang sangat mulia, yang mana peringatan ini kita peringati karena besarnya rasa cinta kita kepada Maulana Nabiyina Muhammad. Cinta kepada Nabi adalah sesuatu modal yang sangat besar bagi hidup dan kehidupan kita. Rasa cinta kepada Nabi ini adalah sesuatu hal yang harus kita besarkan di dalam hati kita. Berkumpulnya kita semua di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Huda yang begitu berkah, menandakan bahwasannya kita adalah pengikut Nabi besar Muhammad yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat yang menjadi simbol dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat di mana syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegakkan. Kita berkumpul di mana diajarkan bagaimana daripada apa yang menjadi ibadah yang diajarkan oleh Maulana Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid adalah sesuatu hal yang sangat indah, saudara. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk memperingati maulidnya Nabi di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Kita dikumpulkan mulai awal membaca suratul Quran yang mulia, membaca zikir-zikir yang mulia, membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Baik, harap tenang. Mohon kalau pengajian jangan ngomong sendiri-sendiri. Karena yang kita sedang baca ini adalah ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasannya siapa orang yang berbicara ketika sedang ada pengajian, ketika firman Allah disampaikan atau hadis Nabi sedang disampaikan, kalam ulama sedang disampaikan, dikhawatirkan wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Mengapa? Karena seakan-akan dia lebih mementingkan dia punya omongan, dia punya obrolan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan omongannya dia itu lebih mulia daripada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari lanjut. Anak-anak harap tenang. Udah dapat uri-urinya, udah dapat? Aman, duduk. Dengerin. Insya Allah. Kita punya Nabi ini mulia. Kita dikumpulkan malam hari ini dalam peringatan yang paling mulia.
Karena kita memperingati daripada kelahiran manusia yang termulia Maulana Nabina Muhammad. Nabi Muhammad mulia, maulidnya mulia, masjid tempat termulia. Kita berkumpul dengan para guru, para habaib, para masyayikh, para kiai yang mulia. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah muliakan kita pada malam hari ini, Allah kelak muliakan kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Kita ditakdirkan untuk bisa bersama Maulana Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara, kemuliaan Nabi ini tidak akan pernah habis-habisnya untuk diceritakan. Kalau tadi dibaca kitab Simtud Durar atau Maulid Habsi atau maulid-maulid yang lain daripada Sama'il, daripada kitab-kitab yang menerangkan bagaimana Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah akan ada habis-habisnya. Karena kemuliaan Nabi ini tidak bisa digambarkan secara menyeluruh habis, karena dari banyaknya dan dari mulianya Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapapun banyak panggung yang didirikan untuk memperingati maulid, kita tetap akan mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti kita hadir maulid di sana, di sini tiap tahun. Kita selalu mendengarkan bagaimana Nabi terus diulas, Nabi terus diceritakan, tapi semua itu tidak mengurangi daripada pengetahuan kita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, sudah mulai banyak orang yang mengucilkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulai banyak orang yang meremehkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulai banyak orang yang mengatakan Nabi Muhammad orang biasa, tidak perlu terlalu dimuliakan. Beliau itu manusia, beliau itu punya istri katanya, beliau itu makan, minum dan seterusnya, beliau tidur, tak perlu dimuliakan katanya. Maka peringatan maulid semacam ini, pembacaan kitab-kitab maulid, pembacaan daripada biografinya Nabi besar Muhammad SAW ini sangat bermanfaat bagi kita dan keturunan kita. Menceritakan tentang Nabi yang semacam ini agar umat ini tahu, agar keturunan kita, anak kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, keturunan kita tahu siapa nabinya. Kalau disebutkan Nabi Muhammad orang biasa, maka kita jawab, kalau ada orang yang bilang Nabi Muhammad orang biasa, tanyakan, lalu engkau ini orang model apa? Kalau Nabi Muhammad orang biasa, berarti yang ngomong orang di bawah biasa. Betul? Betul. Kalau Nabi Muhammad orang biasa, yang ngomong itu di bawah biasa. Betul, Nabi Muhammad manusia, tapi bukan seperti kita.
disebutkan dalam Sama'il bahwasannya Nabi Muhammad basarun lakal basar, manusia tapi tidak sama seperti manusia yang lain. Ibarat kata gini, sama-sama batu. Ada batu kerikil tuh dekat-dekat ibu-ibu, banyak batu kerikil, benar Bu? Betul? Batu kerikil mulai dari kecil sampai gede, banyak, betul? Ada harganya gak? Ada harganya gak? Ada, kalau satu truk, betul? Tapi batu cincin, permata yang dipakai guru-guru kita, para habaib kita, satu doang bisa beli batu kerikil 7 truk. Betul? Sama-sama batu, tapi beda batunya. Betul? Betul? Maka ajarkan hal ini kepada anak kita. Jangan pernah meremehkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini kita ingin ulas pelan-pelan. Sampai jam berapa ngaji nih? Bang Ardi, sampai jam berapa? Lanjut. Siap ngaji? Maaf, anda tidak terbiasa lelucon kalau ngaji. Ya ngaji. Insya siap ngaji ya. Mari biar kita makin cerdas. Kalau ada orang sekarang meremehkan Nabi, tadi kita sebut, kalau dia bilang Nabi Muhammad orang biasa, berarti dia di bawah biasa. Betul? Sepakat ini, sepakat? Sepakat? Naam, mari kita jawab. Kalau ada satu lembaga aja, silahkan namakan apapun lembaganya, sehebat apapun teknologinya, yang mau mencatat nama seperti namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah akan ada yang mampu. Nih maaf, biar cepat kita paham. Di tempat ini aja kita duduk di Masjid Al-Huda, yang namanya seperti nama Nabi Muhammad ada tidak? Ibu-ibu namain anaknya Muhammad ada gak? Di Bojonegoro ini ada gak? Di kampung Kalianyar ini ada gak? Betul? Ada berapa nama Muhammad? Banyak. Baru Kalianyar doang. Benar? Jangankan satu desa, maaf, satu RT ada namanya Muhammad? Banyak. Jawabnya banyak. Bukan ada doang, tapi banyak. Bukan satu berarti. Betul? Muhammad siapa? Muhammad siapa? Orang berlomba-lomba menamakan anaknya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad itu banyak. Ada Ahmad. Belum lagi kalau kita bicara Ahmad. Muhammad aja udah banyak, benar? Ahmad itu juga namanya Nabi Muhammad. Mustafa itu namanya Nabi Muhammad. Toha itu namanya Nabi Muhammad. Yasin itu namanya Nabi Muhammad. Banyak sekali nama daripada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya begini, kalau orang berlomba-lomba, para kiai kalau didatengin ngasih namanya Nabi, benar? Sebagus-bagus nama kata Rasulullah, Abdullah dan Abdurrahman. Makanya tidak boleh orang namanya Abdullah, tidak boleh. Harus ada depannya Abdullah atau Abdurrahman. Rahman tidak boleh, tapi Abdurrahman. Itu paling bagus. Lalu kata Rasulullah, namaku kata Rasulullah. Pilih Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Mustafa.
dan seterusnya. Kita tidak sebutkan nama yang lain dulu, nama Muhammad saja. Banyak tidak? Di kampung kita ini banyak gak? Desa Kalianyar banyak gak? RT-nya RT berapa sini? RT 2. Di RT 2 banyak gak namanya Nabi Muhammad? Banyak tidak? Banyak. Di sekolah, yang sekolah absen tuh yang namanya Muhammad, Muhammad ini, Muhammad ini, Muhammad ini, betul? Tandanya Nabi Muhammad orang mulia. Betul? Tidak mungkin para kiai berlomba-lomba menamakan muridnya dengan Muhammad. Orang sowan minta nama, kasih nama Muhammad. Tidak mungkin para orang tua berlomba-lomba menamakan nama anaknya Muhammad kalau Nabi Muhammad bukan orang mulia. Betul? Betul? Kalau Nabi Muhammad bukan orang mulia, Nabi Muhammad bukan orang yang sangat luar biasa, tidak mungkin orang berlomba-lomba menamakan anaknya dengan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Faham? Alhamdulillah. Yang sudah faham boleh pulang. Kata dia faham. Lanjut. Mulia gak Nabi Muhammad? Mulia tidak? Mulia. Nih, kita kasih contohnya sekarang. Perbandingannya. Bu, ngantuk? Ngantuk? Kenal Fir'aun, Bu? Fir'aun kenal? Mau bilang kenal, takut dibilang kenal di mana. Anda tanya, Fir'aun terkenal gak? Terkenal gak? Kenal, buktinya orang Bojonegoro, orang Kalianyar gak pernah ketemu Fir'aun, tahu sama Fir'aun. Benar? Legendaris, hebat. Fir'aun itu raja hebat, Bu. Maaf ibu-ibu yang di belakang ini, bapak-bapak semua. Posisinya yang ngatur panitia sudah ya, jadi anak harus menggak-menggok ini ya. Minta izinnya semua habaib, semua para kiai, para orang tua yang di bawah, maaf. Sampai mana tadi? Fir'aun. Si Fir'aun ini raja hebat. Raja gak pernah sakit yang namanya Fir'aun. Gak pernah sakit. Jadi kalau ibu masih ada sakit gigi, sakit kepala, masuk angin, gak apa-apa sudah, daripada sama kayak Fir'aun. Kita punya Nabi juga sakit. Ini Fir'aun gak pernah sakit. Gagah luar biasa si Fir'aun. Jangankan manusia, dia naik kapal nih, ombak gede ombak menggulung-gulung. Apa kata Fir'aun? Menengkon, diam kamu. Kata orang Sunda, cicing siak. Diam kamu, diam lo. Itu yang namanya ombak berhenti, Pak. Kalau sudah suruh berhenti sama Fir'aun, ombak lagi gede berhenti. Hebat gak? Hebat gak tuh Fir'aun? Hebat. Orang sini bisa, ada ombak gede, menengoh, terus diam itu, terus dihabisin ya. Ini Fir'aun hebat. Dari saking hebatnya itu Fir'aun, ini orang kalau sudah apa? Kalau sudah ada di atas kadang lupa. Dari hebatnya itu Fir'aun, apa yang terjadi? Akhirnya singkat cerita dia ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu yang paling tinggi gitu. Fir'aun. Anda tanya, gagah gak Fir'aun? Oi, Bu, gagah gak? Gagah. Hebat gak? Hebat. Terkenal gak?
Terkenal. Ada gak ceritanya dalam Al-Quran? Ada. Tapi anak tanya, orang Bojonegoro khususnya, Kecamatan Kapas, Wabil khusus, Desa Kalianyar, anak tanya, mau gak nama anaknya dinamain Fir'aun? Mau gak? Hebat si Fir'aun. Gagah. Mau? Kenapa? Terkenal loh Bu. Mau? Kenapa gak mau? Orang gak bener. Orang gak baik. Walaupun terkenal, gak sudi kita ngasih nama anak kita dengan nama Fir'aun. Betul? Di dalam Al-Quran pula diceritakan ada raja yang kaya raya. Namanya Korun. Siapa? Orang Indonesia nyebutnya karun. Makanya disebut kalau nemu duit di dalam tanah harta karun. Betul? Dari banyaknya hartanya Korun, singkat cerita dia tidak mau bayar zakat, diazab oleh Allah, diputar itu dunianya, dia beserta hartanya dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Itu asal musla cerita kalau orang nemu duit di dalam tanah katanya hartanya si Korun, karena Korun diazab oleh Allah dibalik, semuanya berada di dalam tanah. Korun terkenal gak? Kaya tidak? Kaya tidak? Kayanya kaya. Tapi anak tanya orang Kalianyar, mau gak kasih namanya anaknya Korun? Ngambil berkah. Biar apa? Biar kaya anaknya, supaya sugih. Putraku tak kei jeneng Korun gitu. Supaya anakku kaya, aku kasih nama anak saya Korun. Mau? Anak kasih nama sekarang yang mau. Ada yang mau? Gak mau kita. Kirun katanya, ya. Lain lagi Kirun. Intinya itu buat bukti bahwasannya Nabi Muhammad ini sudah jelas kita sepakat orang mulia. Betul? Masuk gak? Mulia gak Nabi Muhammad? Sangat mulia. Betul? Tidak ada yang melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Yang kedua. Cukup satu apa dua? Satu apa dua? Satu apa dua? Dua ya. Baik, yang kedua. Ana bilang tadi gak ada habis-habisnya kalau kita sebut Nabi Muhammad. Dua. Bukti Nabi Muhammad orang yang mulia. Ini pentingnya kita hadir ke acara yang semacam ini biar kita tahu makin mantap siapa itu kita punya Nabi. Yang kedua, orang yang menyebutkan Nabi Muhammad dalam sholawat, kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad minimal yang wajib 9 kali dalam sehari. Ada solawat yang hukumnya wajib. Loh Beb, ojo gaya-gaya Beb. Jangan buat-buat Beb, mana ada solawat wajib. Nah ini biar dengar, yang gak suka solawatan itu biar dengar. Solawat itu ada yang hukumnya wajib. Kalau kita tidak baca, solat kita gak sah. Solawatnya itu ada di dalam solat, tepatnya pada tasyahud atau yang kita kenal dengan tahiyat. Betul? Di dalam tahiyat ada gak kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad atau wa ali sayyidina Muhammad? Dibaca gak itu?
Dibaca gak itu? Kalau gak dibaca, karena itu termasuk rukun daripada rukunnya salat, rukunnya tahiyat, rukunnya tasahud, belajar fikih yang betul. Kalau itu tidak dibaca, maka hukum salatnya menjadi tidak sah. Maka hukumnya adalah wajib. Jadi sholawat yang wajib itu ada. Banyaknya berapa dalam sehari? 9. Berapa? 9. Kita lihat. Subuh. Tahiyatnya berapa kali? Tasahudnya berapa kali? 1 kali. Berarti kita baca sholawatnya yang wajib 1 kali. Betul? Zuhur. Berapa kali tahiyat? 2. Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. Berarti jumlahnya semua 9. Betul? Betul. 9 kali ini wajib hukumnya dibaca. Kalau gak dibaca, sholatnya gak sah. Baik. Sekarang kita uji. Jumlah umat Islam seluruh dunia ini tidak kurang 1 miliar jiwa. Piro? 1 miliar jiwa. Jiwa. Ya. 1 miliar jiwa. Baik. Kita kurangi 1/4-nya. Maaf, ibu-ibu kita, putri-putri kita, saudari-saudari kita yang mendapatkan daripada keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan pasti datang yang namanya waktu menstruasi, betul? Ketika datang waktu menstruasi memang harus libur sholatnya. Benar? Memang itu keringanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia gak sholat. Roksoh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 1/4-nya. 1/4-nya lagi, tahu 1/4 Bu? 1/4 tahu? 1/4. Sekilo, beli gula 1/4 kilo, berarti sekilonya dibagi 4. Betul? Betul? 1/4. Dikurangi lagi 1/4-nya. Dari 1 miliar itu berarti 250 juta jiwa laki-laki sudah balik. Dia wajib sholat, tapi dia tidak mau mengerjakan sholat. Ada gak orang model gitu? Udah dewasa laki-laki gak mau sholat, ada gak? Ada gak? Yang mana orangnya? Mudah-mudahan dapat taufik hidayah, amin. Berkahnya maulid, berkahnya Nabi bisa sholat 5 waktu, amin. Ya Rabbal Alamin. 250 juta, 1/4-nya juga kita ambil cuma separuh dari jumlah umat Islam yang kurang lebih 1 miliar jiwa. 500 jutanya sholat dalam sehari. 500 juta. 500 juta ini kalikan 9. Sholawat yang wajib piro? Wah cepat. 4,5 M. 4,5 miliar. Sehari semalam Nabi Muhammad disebut namanya dalam sholatnya umat Islam. Ada orang selain Nabi Muhammad yang namanya disebut 4,5 miliar dalam sehari. Ada? Ono? Ora ono. Betul? Ada? Maaf, seterkenal-terkenalnya kita punya Presiden Jokowi. Betul? Seterkenal-terkenalnya Pak Prabowo misalkan, atau Pak Anies, ataupun Pak siapa. Betul?
Ada gak tokoh politik atau pimpinan yang disebut namanya sampai 4,5 miliar dalam sehari? Jokowi, 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 Jokowi. Ada? Ada. Betul? Betul? Itu baru yang wajib 4,5 miliar. Belum lagi para habaib kita, para kiai kita, kita sendiri yang baca sholawat. Betul? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang 100, ada yang 1000. Betul? Yang wajib 9 aja 4,5 miliar. Belum lagi para anak-anak, adik-adik kita yang suka baca sholawatan. Betul? Di mana majelis-majelis sholawat, wah, tidak ada yang bisa menghitung daripada apa? Orang menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kembali kita tanya, mulia gak kita punya Nabi? Mulia gak kita punya Nabi? Mulia. Maka kita bersyukur, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatir rusli kunna akramal umami. Berkat Nabi yang mulia, berkat Rasul yang termulia, diterangkan oleh Imam Busiri di dalam kitab burdahnya tadi, bi barakatir rusli kunna akramal umami. Berkat Rasul yang termulia kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang termulia. Alhamdulillah. Bersyukur gak jadi umat Nabi? Wajib bersyukur, betul? Umat-umat terdahulu itu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling istimewa sudah. Umurnya pendek. Benar? Kita punya umur ini antara 60-70 aja. Lebih dikit. Benar? Kita punya Rasul 63 tahun. Wafat, meninggal. Betul? Maka yang sudah umur 40 tahun, ayo datang ke masjid. Benar? Datang pengajian. Jangan cuma HP-nan jenah. Yang sudah umur 50 tahun, makin harus banyak ibadah. Betul? Kalau kita lihat Nabi berarti kalau udah 50 tahun kurang berapa tahun tuh? 13 tahun. Betul? Benar? Kalau sudah umur 60 tahun, waduh lampu kuning. Harus makin siap-siap. Betul? Kalau sudah 62 tahun 11 bulan, kurang 1 bulan. Wes, gak usah pakai pantangan, makan semua apa yang mau dimakan. Betul? Kurang Intinya umur umat Nabi itu pendek. Tapi kita karena punya Rasul yang termulia, umat Nabi ini punya satu keistimewaan. Walaupun usianya pendek, Allah lipat gandakan setiap amalnya dengan lipat ganda yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Umat-umat dulu itu gede-gede, besar-besar, hebat-hebat, umurnya panjang, ada ratusan tahun, ribuan tahun. Kita ini pendek-pendek, tapi sama Allah dikasih keistimewaan berkat Maulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gandolan sama Nabi Muhammad kita masuk surga bareng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kitanya, betul? Kita yang wajib 5 waktu aja modelnya begitu, betul? Tidak usah, enggak sama, sudah yang ngomong sama yang dengerin. Urusan sholat ini ringan sebetulnya tapi berat buat kita, betul?
Hati-hati. Lanjut. Lanjut. Yakin. Gak ngantuk. Sing ceramah piro iki? Satu tok. Oh. 6. Intinya kita punya Nabi mulia gak? Sangat mulia. Itu dulu bawa pulang. Jadi kalau nanti ada orang yang bilang Nabi Muhammad begini dan begitu, jawab, kau pendusta. Betul? Tukang goro kon. Betul? Gak, jangan dipercaya. Kalau ada ajaran yang bilang Nabi Muhammad begini, orang tua Nabi di neraka, Nabi Muhammad orang biasa, dan seterusnya, jaga anak keturunan kita. Jangan pernah kita perbolehkan mereka teruskan hal-hal yang semacam itu, insya Allah. Nah, maka sebagai umat Nabi minimal kita harus jadi umat yang cerdas. Tadi Anda sampaikan di awal, kalau kita bahas Nabi tidak ada habis-habisnya. Baru berapa tadi? Bukti Nabi Muhammad mulia 2, betul? Ditambah lagi? Tambah lagi? Kapan-kapan kalau ketemu. Mudah-mudahan ketemu lagi, amin Allahumma. Sebagai daripada pengingat, yang penting kita yakini dulu Nabi Muhammad mulia, titik, tidak pakai syarat, betul? Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Buat oleh-oleh ada 3. Oh, oleh-oleh ini 3 ini. Tadi yang penting kita yakin Nabi Muhammad mulia, betul? 2 itu tadi. Tapi anak pingin kasih oleh-oleh 3, biar pas 5. Salasatun minal ghuraba. Ada 3 hal yang aneh. Yang apa? Aneh. Membuat heran penghuni langit. Malaikat delokno iku lho heran. Malaikat ngeliat itu lho heran. Umat-umat terdahulu yang bukan umatnya Nabi ngeliat 3 hal ini heran. Aneh. Pengen gak kita jadi orang aneh? Bu, pengen jadi orang aneh? Aneh-aneh. Pengen gak? Enggak. Gak pengen jadi orang aneh. Pengen jadi orang yang biasa-biasa. Betul? Kalau bisa jadi orang yang luar biasa. Tapi jadi orang aneh enak gak? Kui. Wah, wane wong iku ya apa sih? Ya. Enak gak diomongin begitu? Nah, penghuni langit ini malaikat, umat-umat terdahulu, orang-orang soleh, ngelihat 3 hal ini aneh. Makanya kita sebagai umat Nabi kalau bisa hindari 3 hal ini. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, hindari 3 hal ini. Insya apa? Yang pertama, rungoki. Alimun. Ada orang alim. Ada apa tadi? Orang alim. Ada ulama, ada habaib yang alim, ada kiai, ada ustadz. Baina kaumin juhal, di tengah-tengah daripada kaum yang awam, maaf kaum yang bodoh. Ada kiai di tengah-tengah orang awam. La yata'allamuna minhu. Tapi orang-orang yang ada di kampung itu, yang ada di desa itu,
yang ada di dalam wilayah itu, yang ada orang alim ada di sana, orang-orang yang awam itu tidak mau belajar sama orang alim itu. Itu malaikat getun. You know getun? Tahu getun? Bahasa Inggris itu ya. Getun apa? Aneh. Orang umum. Jadi apa? Malaikat tuh ngelihat kalau ada orang alim di satu kampung, orang kampungnya tidak mau belajar sama orang alim tersebut, tidak mau datang ke kiai tersebut untuk belajar, getune luar biasa. Wane, waduh, cek aneh nih orang gitu. Malaikat itu getun. Malaikat itu merasa aneh dengan apa? Dengan orang-orang yang tidak mau belajar kepada orang alim. Anda tanya, di masjid kita Al-Huda sudah ada pengajiannya enggak? Sudah ada. Hari apa, Ustaz? Hari Jumat. Hadir enggak hari Jumat? Hadir Jumatan. Pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu atau umum? Belum ada. Mudah-mudahan bisa adain pengajian. Amin. Ya Rabbal. Bagaimana umat Nabi akan kenal siapa nabinya? Akan kenal syariat nabinya kalau kita tidak adakan daripada pengajian di tempat-tempat kita. Insya Allah. Tapi ana yakin mungkin ada di pesantren atau di tempatnya Kiai Fulan ada pengajian, hadiri. Insya siap hadir pengajian. Siap terus ngaji. Insya biar kita makin tahu siapa Nabi kita. Betul? Peringatan Maulid kayak gini setahun sekali. Tak cukup untuk apa? Menceritakan bagaimana Nabi, menteladani Nabi, mempelajari Nabi, tak cukup setahun sekali. Betul? Bahkan kalau setiap hari kita ngaji masih belum cukup untuk mempelajari Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang alim, bahyai, para habaib teko, datang sowan ngaji. Insya Allah jangan jadi orang aneh. Siap ngaji? Siap ngaji? Insya Allah. Yang kedua, apa yang membuat aneh daripada penghuni langit? Apa yang membuat aneh daripada orang-orang yang soleh, umat-umat terdahulu melihat umat Nabi ini? Yang kedua, masjidun. Ada masjid. Ada apa, Bu? Masjid fi baladin, di satu kampung, di satu daerah, la yusalli fi'i ahluhu, tapi orang-orang yang ada di kampung tersebut tidak mau sholat di itu masjid. Ini aneh luar biasa malaikat. Tadi kita cerita Nabi, betul? Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, awal masuk kota Madinah rebutan. Orang-orang berebut pengen apa? Rumahnya dimasuki oleh Nabi walaupun sebentar. Singgah, rebutan ingin menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rebutan, di rumahku saja ya Rasulullah, di rumahku saja ya Rasulullah. Kabeh rebutan pengen apa? Dimasuki rumahnya oleh Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi? Biar ontaku ini, ben gak rebutan ini. Biar ontaku ini yang menentukan di mana dia berhenti, maka ketika itu berhenti, aku akan membangun masjid di sana, dan nanti rumah yang paling dekat dari masjid itu yang aku akan masuki. Akhirnya apa? Itu onta jalan berhenti. Singkat cerita berhenti, di tempat onta itu berhenti Nabi langsung bangun masjid. Jadi yang pertama ketika hijrah
dilakukan Nabi, yang dibangun adalah masjid, tempat ibadah. Langsung baru Nabi Muhammad istirahat. Subhanallah. Maka masjid ini penting, makmurkan masjid. Betul? Yang belum Jumatan, ayo sholat Jumat. Yang belum sholat 5 waktu, ayo sholat 5 waktu. Jangan jadikan masjid itu sebagai hanya tempat yang sepi gitu loh. Terutama anak-anak muda ini harus rajin ke masjid. Usahakan bisa datang ke masjid. Betul? Jangan seakan-akan di depan masjid hanya ada tulisan khusus 60 tahun ke atas. Sembahyang subuh mulai sing adzan, qomat, sampai sing dadi imam kabeh mbah. Bek watuan mana adzane ya. Jangan, anak muda maju. Hidupkan masjid, insya. Jadi aneh, para malaikat itu ngelihat aneh kalau ada masjid didirikan, tapi orang-orangnya gak mau sholat ke masjid. Ayo hidupkan kita punya masjid, insya Allah. Yang ketiga dan yang terakhir, mushafun. Ada mushaf. Mushaf itu kitab Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Bukunya, kitabnya namanya mushaf. Mushaf Al-Quran. Ada orang punya Al-Quran fi baitin, di dalam satu rumah, la yukra'u fih, tapi orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut tidak mau baca yang namanya Al-Quran tersebut. Al-Qurannya ada, Al-Qurannya punya, tapi orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut nggak mau baca itu Quran. Punya gak Al-Quran? Punya gak Al-Quran? Di rumahnya punya tidak? Dimoco gak? Dimoco gak? Hatam tiap bulan? Betul? Ada. Ini aneh. Orang yang ada di langit sana, penghuni langit, para malaikat, umat-umat terdahulu ngelihat umatnya Nabi dapat firman, dapat mukjizat yang terbesar yaitu Al-Quran yang abadi sampai nanti datangnya kiamat, tapi tidak mau gak baca Al-Quran. Betul? Yuk moco Quran, maus Quran, dibaca Qurannya. Jangan mulai dari mas kawin, dibuat mas kawin itu Al-Quran, sampai anaknya sudah 7, punya cucu 8, Al-Qurannya masih tetap sampai berdebu. Betul? Ada gak yang gitu? Ada gak yang Al-Qurannya sampai berdebu di rumah? Ada gak? Tetap mulus, beb, mulai saya kawin, beb. Berarti gak tahu dimoco itu. Betul? Ayo, jangan jadi orang aneh. Pengen gak jadi orang aneh? Pengen gak dianggap aneh? Jangan. Siap sholat 5 waktu? Siap sholat 5 waktu? Siap baca Al-Quran? Siap makmur ngas masjid? Betul? Siap datang sama Mbak Yai belajar? Siap terus taklim? Siap terus pengajian? Insya? Yakin? Yakin? Sumpah? Lah disumpah masuk surga gak gelem. Intinya ayo kita bawa pulang. Peringatan Maulid ini bukan cuma sholawatan doang, bukan cuma cerita-cerita Nabi doang, tapi bawa Nabi ke dalam rumah kita.
Ajarkan bagaimana Nabi kepada anak putra kita. Ajari bagaimana Nabi kepada putri-putri kita, keluarga-keluarga Nabi, para istri Nabi, anak keturunan Nabi. Ceritakan sama anak-anak kita agar Nabi Muhammad menjadi idola kita dan keluarga kita. Anak tanya, Nabi Muhammad mulia tidak? Mulia tidak? Agung tidak? Istimewa tidak? Penuh berkah tidak? Alhamdulillah. Yakin? Beriman? Alhamdulillah. Pegang ini terus. Jangan pernah bergeser dari hati kita. Usahakan ini terus sampai keturunan kita tetap mencintai Nabi Muhammad sampai kapanpun. Insya tidak ada modal yang lebih besar untuk kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Amaluna bainal qabul wa raddiha. Amal-amal kita ini antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa shalah ala Nabi Muhammadi. Kecuali bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad, nanti Nabi Muhammad yang akan mensafaati kita di yaumil qiyamah. 124.000 nabi itu ketika datang yaumil qiyamah, ketika datang masyar, ketika datang padang mahsyar, ketika datang nanti waktunya kita berkumpul setelah dibangkitkan, 124.000 nabi itu lupa bahwasannya dirinya adalah nabi. Wes bingung karepe dhewe. Manusia dari awal sampai akhir kiamat, mulai zamannya Nabi Adam sampai kiamat, dibangkitkan oleh Allah, berlari minta syafaat sama Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam? Aku lo izin. Aku malu sama Allah. Aku ini pernah diusir oleh Allah dari surga, malu aku, tidak bisa. Kata Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, nafsi, dewe-dewe, saiki dewe-dewe. Tidak bisa, maaf, aku tidak bisa. Datang orang-orang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nabi termulia, nabi hebat, nabi yang istimewa, bapaknya para nabi. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak mampu. Silahkan cari yang lain. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, anakku loh, gak nurut be aku. Malu aku sama Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, kabeh. Nabi yang ini, nabi yang itu didatangi semua nafsi. Sampai semua datang kepada Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membuka tangannya lebar-lebar. Nabi Muhammad membuka daripada pertolongannya. Apa kata Nabi Muhammad? Mari semua ke sini. Nabi Muhammad ketika itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya Nabi Muhammad di padang mahsyar sama dengan sujudnya kita di muka bumi ini. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan memberi syafaat kepada orang-orang yang datang. Akhirnya beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatul utma yaumal qiyamah. Syafaat yang paling agung. Baru syafaat yang paling agung ini nanti diberikan kepada nabi yang lain untuk memberikan daripada syafaat kepada umat-umat yang lainnya. Begitu juga kepada para aulia, kepada solihin, kepada penghafal Al-Quran, kepada orang-orang yang lain yang diberikan legitimasi izin untuk memberikan syafaat-syafaat. Awalnya adalah syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana tanya, perlu gak kita syafaat Nabi? Perlu gak kita syafaat Nabi? Betul? Yakin? Mudah-mudahan semua dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditakdirkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihidupkan dalam rangka menghidupkan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan kepada para ulama yang senantiasa memberikan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan kepada dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan cahaya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk mendekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur,
sehat walafiat, dilancarkan rizkinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak keluarkan kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dosa orang tua kita diampunkan oleh Allah. Dosa semua orang yang kita cintai daripada keturunan kita, murid-murid kita, jamaah kita, tetangga kita, orang yang punya tanggungan kepada kita dan kita punya tanggungan kepadanya, semuanya diampunkan dosanya oleh Allah. Semua diberi syafaat oleh Maulana Nabina Muhammad, dibahagiakan dengan Nabi besar Muhammad, diberi kemudahan hidupnya berkah Nabi Muhammad, dijadikan anaknya soleh dan soleha berkat Nabi Muhammad, diberikan anaknya jadi anak yang bersih hatinya diberkati Nabi Muhammad, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah berkat Nabi besar Muhammad. Maulaya salli wa sallim. Semua tambah hadrah. Ayo tolong Kang baca semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Semua salawat kepada Nabi. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Hadirkan Nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. wal habibul ladhi ترجى شفاعته لكل غول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم lebih keras lagi أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غور من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Dari Al-Faqir cukupkan sekian. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita ketemu di lain waktu dan kita dikumpulkan kelak bersama Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin. Allahumma. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.